video pembelajaran sains kelas 6 bersama dengan Miss Alfi. Dan hari ini kita akan membahas buku Hode Science kita halaman 53 sampai dengan 65. Dan di video kali ini Miss akan dibantu oleh sahabat mini kita, Lisa. Ya, let's check this video out. Hai student, perkenalkan saya Lisa. Yuk kita belajar sama-sama. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Jadi kita akan review materi saja ya di minggu ini. Masih ingat tentang rangkaian listrik? Kita bisa menggambarkan rangkaian ini dalam bentuk diagram. Diagram ini menggunakan simbol-simbol untuk mewakili gambar sebenarnya dari alat listrik. Jadi gambar yang ini bisa kita buat dalam bentuk diagram seperti ini. Untuk simbol-simbolnya kalian bisa lihat di buku Hode Science halaman 53 ya. Nah, tahu gak apa ini? Ini namanya motor listrik. Ups, bukan motor yang ini ya. Nah, jadi fungsi motor listrik ini untuk menggerakkan benda dalam rangkaian. Tahu ya kipas angin? Jadi, untuk menggerakkan baling-balingnya yang pakai motor listrik ini. Ini namanya poros motor atau spindle. Ingat, tidak boleh menyentuh poros ini ketika motor sedang bergerak ya. It is so dangerous. Don't try this at home. Nah, student masih ingat tidak sih apa nama rangkaian ini? Ya, ini adalah gambar rangkaian seri. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tambahkan satu bola lampu ke rangkaian ini? Yuk kita tes ya. Ternyata nyala lampunya menjadi lebih redup dibandingkan sebelumnya. Yuk kita cek buku sains Hode kita halaman 57. The more bulbs you added, the dimmer the bulbs became. Jadi untuk membuat nyala lampu kamu tetap terang, kamu bisa menambahkan jumlah sel listrik dalam rangkaian. Tapi ingat, jangan terlalu banyak menambahkan baterai, karena jika tegangan baterai jauh lebih besar daripada tegangan bola lampu, maka bisa saja kawat di dalam bola lampu ini akan terbakar sehingga lampu tidak bisa digunakan. Nah, student masih ingat nggak ini gambar rangkaian apa? Ya, ini adalah gambar rangkaian paralel. In parallel circuit, components are connected in separate loops. Jadi pada rangkaian paralel, bola lampu disusun sejajar ataupun bercabang. Nah, student masih ingat nggak apa itu konduktor dan isolator listrik? Jadi, konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya, logam. Tembaga merupakan contoh logam yang merupakan konduktor listrik terbaik. Itulah sebabnya kawat listrik terbuat dari tembaga. Sedangkan isolator adalah bahan yang susah atau tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya kain, kaca, kayu, dan lain-lain. Itulah sebabnya bagian pembungkus kawat listrik dilapisi karet agar tidak tersetrum ketika dipegang. Nah, yuk kita kerjakan buku sains Hode kita halaman 61. Nah, kalau misalnya di dalam rangkaian yang A ini kita selipkan benda-benda seperti eraser, ruler, foil, jar, tisu, atau spoon, apakah bola lampunya bisa menyala atau tidak ya? Oke, coba kita cek. Kalau misalnya kita selipkan eraser di sini yang terbuat dari plastik, bisa nggak bola lampunya menyala? Jawabannya adalah no, karena plastik is an insulator. Plastik itu adalah isolator. Nah, kalau misalnya kita selipkan ruler yang terbuat dari kayu di sini, bisakah lampunya menyala? Tidak, karena kayu juga termasuk isolator. Nah, kalau misalnya kita taruh foil yang terbuat dari aluminium di sini, bisakah lampunya menyala? Jawabannya adalah yes, karena aluminium itu adalah logam sehingga bersifat konduktor. Nah, kalau misalnya kita
selipkan jar toples yang terbuat dari gelas kaca di sebelah sini. Apakah lampunya itu bisa menyala? Jawabannya adalah no, karena kaca itu adalah isolator. Kalau misalnya kita selipkan t-shirt, baju yang terbuat dari cotton, kapas di sini, bisakah lampunya menyala? Jawabannya no, karena cotton ataupun kapas itu juga termasuk isolator. Nah, kalau misalnya kita selipkan spoon, sendok yang terbuat dari stainless steel di sini, bisakah lampunya menyala? Jawabannya adalah yes, karena stainless steel terbuat dari logam yang bersifat konduktor listrik. Balik lagi sama saya. Nah, student, tahu nggak apa nama alat listrik ini? Ya, ini namanya saklar. Masih ingat tidak cara kerja dari saklar? Jadi ceritanya, saklar bekerja dengan membentuk celah di rangkaian listrik sehingga arus listrik tidak bisa mengalir. There are many types of switches: push button switch, slide switch, toggle switch. When a switch is off, there is a gap in the circuit. Electricity cannot flow around the circuit. When a switch is on, the circuit is complete. Electricity can flow around the circuit. Masih ingat tidak apa nama gejala kelistrikan seperti gambar di samping? Ya, ini namanya gejala listrik statis. Another type of electricity is static electricity. When we rub two materials together, we produce static electricity that can blow up on the materials. Static electricity can give you a shock like when you touch a car door or travel on an escalator. Sekarang kita masuk ke bagian summary activity. Namun sebelum kita kerjakan, bisa artikan dulu kata-kata yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita akan baca sama-sama latihannya. Dan jika kalian sudah tahu jawabannya, maka langsung diisikan dan akan langsung kita bahas. Oke, kita lihat dulu ya arti-arti kata yang ada di sebelah kiri ini. Page 64. Summary activity. Complete the summary sentences using the correct words on the left. Battery, bulb, circuit, components, electricity, fossil fuels, models, motor, off, on, power lines, series, spindle, static, switch, voltage, parallel. Number 1. Mains electricity uses blank, wind, water, and the sun's energy to generate electricity. Number 2. Electricity comes to your home through blank. Number 3. Torches need a blank to work. Number 4. When they blank of a circuit are not joined together, electricity does not flow. Number 5. The flow of particles around an electrical circuit is called blank. Number 6. The push that makes electricity flow around a circuit is blank. Number 7. A blank is used in a circuit to make something spin around. Number 8. The part that spins around in a motor is called a blank. Number 9. In a blank circuit, components are connected one after the other in a single loop. Number 10. In a blank circuit, components are connected in separate loops. Number 11. Since we cannot see electricity, blank can help us understand it. Number 12. A cell is also known as a blank. Number 13. If a battery's voltage is too high, it might be below the blank. Number 14. We use a blank to make a gap in a circuit to break the flow of electricity. Number 15. When we rub two materials together, we produce blank electricity. Number 16. When a switch is blank, there is a gap in the circuit. Number 17. When a switch is blank, the circuit is complete. Electricity can flow around the circuit.
Nah, sudah dikerjakan ya, sekarang kita jawab sama-sama. Nomor 1 jawabannya adalah fossil fuels. Nomor 2 jawabannya adalah power lines. Nomor 3 jawabannya adalah bulb. Nomor 4 jawabannya adalah components. Nomor 5 jawabannya adalah electricity. Nomor 6 jawabannya adalah voltage. Nomor 7 jawabannya adalah motor. Nomor 8 jawabannya adalah spindle. Nomor 9 jawabannya adalah series. Nomor 10 jawabannya adalah parallel. Nomor 11 jawabannya adalah models. Nomor 12 jawabannya adalah battery. Nomor 13 jawabannya circuit. Nomor 14 jawabannya switch. Nomor 15 jawabannya static. Nomor 16 jawabannya adalah off. Nomor 17 jawabannya adalah on. Nomor 1. Electricity is the flow of titik-titik. Arus listrik itu adalah aliran dari, jawabannya adalah B, particles. Nomor 2. A motor is used to make something blank. Motor digunakan untuk membuat sesuatu, jawabannya adalah C, spin. Ingat, motor itu adalah alat listrik yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan. Nomor 3. Switches work by blank the flow of electricity in a circuit. Saklar bekerja dengan titik-titik aliran listrik dalam rangkaian. Jawabannya adalah D, stopping. Nomor 4. If bulbs are added to a series circuit, the bulbs blank. Jika bola lampu ditambahkan pada rangkaian seri, maka bola lampu tersebut titik-titik. Jawabannya adalah A, become dimmer. Semakin banyak lampu pada rangkaian seri, maka nyala lampu itu semakin redup. Nomor 5. Compared to a parallel circuit, a series circuit has blank loops. Dibandingkan dengan rangkaian paralel, rangkaian seri hanya mempunyai titik-titik cabang. Jawabannya adalah 1. Sekarang kita lanjut ke halaman 25 di bagian bawahnya. Tick the object that let electric current flow through them. Kalian tik benda-benda yang bisa menghantarkan listrik ataupun disebut dengan konduktor listrik. Oke, yang A, cotton t-shirt. Bisakah menghantarkan listrik? Tidak bisa, karena itu isolator. Yang B, gold ring. Bisakah menghantarkan listrik? Bisa, karena gold itu logam dan termasuk sebagai konduktor. Number C, aluminium kitchen foil. Bisakah menghantarkan listrik? Yes, karena aluminium itu logam. Number D, stainless steel teaspoon. Bisakah menghantarkan listrik? Bisa, karena stainless steel itu terbuat dari logam. Ceramic plate. Bisakah menghantarkan listrik? Ini maksudnya piring keramik ya. Jawabannya adalah tidak bisa. Sedangkan yang F, plastic eraser, penghapus plastik. Bisakah menghantarkan listrik? Tidak bisa juga. Jadi yang kita tik hanya yang number B, C, and D. Oke, sekian dulu video dari saya. Sekarang kita kembali ke Miss Alfi. Bye. Jangan ditutup dulu ya videonya, karena Miss mau menjelaskan tentang pengerjaan tugas portofolio.
sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.